Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, mari kita mulai pembacaan kitab Al-Minahus Tsaniyah Sayyidi Abdul Wahab Asy'arani atau kitab Wasiatul Mustafa li Sayyidina Ali bin Abi Thalib Karma Wajhah, pasnya halaman 8, bab sedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ya Aliyu, Ali, sedekatu sirri utawi sedekah ing dalam tingkah samar, tudfi'u iku bisa mateni apa sedekatu sirri ghadabar rabbi ing bendune pangeran, wa tajlibu lan bisa narik apa sedekatu sirri al barokata ing barokah ing tambahi keapian, wa rizqa lan ing rizki al kasira kang akeh, wa bakir lan isu-isu sira bisedekati kelawan sedekah. Fa innal balaa krana satune bala cuba saking Allah yanzilu iku temurun apa balak qoblal bukuri ing dalem sadurunge waktu esuk. Fatarudda maka sebabe bisa nolak apa sedekah al qada'a ing pasteni Allah, ing takdiri Allah fil hawa ing dalam awang-awang. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa sedekah baik yang sirri maupun yang terang-terangan itu sama-sama baiknya. In tubduha au tukhfuha fa ni'mahi al-ayat. Sedekah itu baik dijelaskan atau disembunyikan, tidak ada orang yang lain tahu kecuali diri kita sendiri dan Allah. Itu sedekah yang paling ikhlas itu. Maksudnya ketika ibaratkan peribahasanya gini, ketika tangan kanan berbuat baik maka tangan kiri kita tidak tahu. Ketika kita berbuat baik orang lain tidak ada yang tahu. Makanya sedekah sirri ini khasiatnya bahkan pahalanya lebih besar daripada sedekah yang terang-terangan. Sama-sama dapat pahala, tapi lebih besar pahala sedekah sirri daripada sedekah yang terang-terangan. Karena apa? Karena sirri itu pasti selamat dari riya, dari pamer, dari caper, dari ingin dilihat orang, ingin dipuji orang, kayak gitu. Enggak, amal apa saja amalannya sembunyi-sembunyi, tidak ada orang lain yang tahu kecuali diri kita dengan Allah, itu amalan yang paling baik dan sangat diharapkan untuk diterima daripada yang terang-terangan. Kalau terang-terangan kan rawan hati kita itu riya. Sehebat apapun manusia, setiap manusia itu tidak akan lepas hatinya punya penyakit, pernah sombong, pernah ujub bangga, pernah sum'ah ingin didengar orang biar dapat pujian, pernah riya ingin dilihat orang biar dapat pujian, pernah hasud, iri hati. Ini sifat-sifatnya hati yang tercela ini sering terjadi kepada hati kita sendiri. Semua manusia itu pernah sombong. Oleh karena itu kita perangi sedikit demi sedikit, lambat laun akan hilang sendiri ya. Dilatih, kalau tidak dilatih ya tidak bisa. Kan sedekah sirri ini bisa caranya kita transfer ke rekening teman kita atau keluarga kita, tidak bilang-bilang ke orangnya. Itu termasuk sedekah sirri. Atau kita masukkan uang ke saku kantong teman kita, teman sekamar, teman tidur, teman serumah, atau teman nongkrong. Masukkan sesuatu, uang atau makanan atau yang semacamnya, dimasukkan ke dalam tas teman kita. Kita jalan bareng sama teman, bawa tas temennya lagi ke toilet, ke kamar mandi, tiba-tiba kita masukin uang, itu termasuk sedekah sirri. Orangnya tidak merasa disedekahi dan bahkan dia merasa uangnya sendiri padahal uang dikasih kita. Itu termasuk sedekah sirri. Sedekah sirri khasiatnya banyak, diantaranya dapat memadamkan murkanya Allah. Allah yang asalnya marah kepada kita gara-gara kita pendosa, ahli berbuat maksiat, ahli bersalah kepada Allah, gara-gara kita senang sedekah sirri, tudfi'u ghadabar rabbi, murkanya Allah padam. Allah tidak jadi marah kepada kita. Kalau sudah Allah tidak jadi marah, berarti lawan katanya marah apa? Allah sayang, kasihan kepada kita, Allah cinta kepada kita, dosa kita pasti diampuni. Makanya sesering mungkin kita sedekah sirri, sesering itu pula
Allah akan menyayangi kita. Yang kedua khasiatnya sedekah sirri itu apa? Tajlibul barokah, menarik keberkahan hidup kita. Barokah itu apa? Barokah itu mundak-mundak keapiane, berkembang biak kebagusannya, tambah semakin hari, tambah semakin bulan, tambah semakin tahun, bertambah umurnya, tambah semakin jadi orang yang soleh, orang yang bertakwa, tambah keimanannya, kesolehannya, tambah semakin jadi orang baik. Hidupnya barokah, umurnya barokah. Umurnya panjang dibuat ibadah, bukan dibuat maksiat. Hidupnya barokah, sering dibuat nolong orang, tambah jadi orang yang soleh, tambah jadi orang yang bersih, tambah semakin tazkiyatun nafas, pembersihan hati dari kotoran dosa. Gara-gara sering sedekah dosanya luntur. Yang ketiga khasiatnya sedekah sirri itu tajlibur rizqul kasir, dapat menarik rizki kaya, rizki yang banyak. Di resepnya orang pingin kaya itu, pingin cepat kaya, itu resepnya itu sering sedekah sirri. Itu lebih sangat menarik rizki yang banyak kepada kita daripada yang sedekah terang-terangan, sama-sama dapat balasan, tapi tidak secanggih orang sedekah sirri. Seperti itu. Itu khasiatnya sedekah sirri ada 3: memadamkan murka Allah, menarik keberkahan hidup dan umur, dan menarik rizki yang banyak. Dan juga waktu sedekah yang paling bagus itu kapan? Semua waktu 24 jam itu layak untuk dijadikan ibadah yang berupa sedekah. Tapi di antara 24 jam itu yang paling besar pahalanya adalah ketika pagi. Wabakir bis sedekah, pagi-pagilah dalam bersedekah. Fa innal bala yanzil qoblal bukur, karena bala, ujian, cobaan yang turun dari langit ke bumi itu Allah turunkan sebelum datang waktu pagi. Fa innal bala yanzil qoblal bukur. Waktu pagi itu kapan? Min ba'di tulu'il fajri ila tulu'is syamsi. Pagi itu adalah ketika terbitnya fajar shodiq, yaitu datangnya waktu subuh sampai terbitnya matahari. Itu waktu yang paling bagus dibuat sedekah. Kita bisanya 1 butir kurma, yaitu kalau waktu Ramadan jangan sedekah makanan waktu pagi. Entah kalau sedekahnya ya dibuat buka, nanti buat buka maghrib itu enggak apa-apa. Terus sedekah uang kan bisa dimanfaatkan untuk nanti buat beli es atau buat beli nasi ya. Jadi intinya pahala sedekah di waktu pagi itu sangat besar dan paling afdol daripada waktu-waktu yang lain. Kapan saja kita dianjurkan sedekah, tapi di antara waktu yang baik adalah pagi. Karena bala itu turun sebelum pagi, sebelum datangnya waktu subuh. Jadi bala yang Allah turunkan ke bumi itu dari langit itu sebelum subuh, malam berarti. Makanya ada ayat Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab. Aku berlindung kepada Allah dari kejelekan makhluk yang Allah ciptakan, wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari kejelekan penyakit, kejelekan wabah, kejelekan virus, kejelekan mara bahaya yang Allah ciptakan di malam hari. Jadi Allah kalau menciptakan bala itu di malam hari. Makanya kita sunat berlindung dari penyakit yang Allah ciptakan di malam hari itu. Makanya kalau malam ada wadah makanan, wadah minuman yang belum tertutup, suruh tutupi, takut kemasukan penyakit yang Allah ciptakan di malam hari itu. Tapi insya Allah sebelum minum kita baca bismillah dulu, insya Allah salah. Bismillahirrahmanirrahim, minum 1 teguk, alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim, minum 1 teguk, alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim, minum 1 teguk, alhamdulillahirabbil alamin. Itu cara Rasulullah SAW kalau minum itu. Semua wadah dan minum. Dan takut dijeburi setan lagi. Biasanya orang kalau sudah minumannya dijeburi setan ya, itu kalau diminum manusia ya akhirnya manusianya kesetan.
senang maksiat, maksudnya senang maksiat. Bukan hanya minuman saja, pakaian yang ketika dilipat lupa tidak dipikiri, itu ketika dipakai itu biasanya kita itu tidak nyaman, ibadah tidak mungkin khusyuk, senangnya maksiat. Itu hal yang sepele. Jadi orang-orang yang sering enakan pakaian kalau dilipat sendiri, jangan dilondrikan. Kalau di laundry, biarkan di laundry dicucikan, nanti melipatnya kita sendiri. Semisal sudah dilipat oleh petugas laundrynya, kita buka lagi, kita lipat lagi, kita zikiri bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah astagfirullahaladzim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu taruh di almari, aman ya, tidak mungkin dipakai setan. Biasanya pakaian yang tidak dilipat itu ketika kita lepas, kalau tidak dizikiri itu dipakai setan. Setelah itu dipakai kita, akhirnya kita malas ibadah, senangnya maksiat. Jadi indah toyi saub yusan zikir. Ketika melipat pakaian sunat zikiran. Biar ketika ngaji nak ngantuk. Khusyuk ya. Ngaji dah. Itu pakaiannya berarti dilipat ini lali nak dipikirin. Nah gitu ya. Makanya waktu pagi itu sunatnya kita tidak tidur. Kalau Allah ngirimkan balak sebelum subuh, Allah turunkan rizki setelah subuh. Rizkinya Allah itu yang kelihatan mata, Allah turunkan setelah subuh sampai terbitnya matahari. Jadi orang yang tidur sesudah subuh meskipun dia sudah sholat subuh, itu makruh hukumnya. Sunat dibanguni sebagaimana keterangan di kitab Yanut Tolibin. Yusannu iqadun naim ba'da subhi qabla tulu isyamsi. Sunat membangunkan orang tidur sesudah subuh sebelum terbitnya matahari, meskipun dia sudah sholat subuh. Jadi betah-betahkan kan setelah adzan sampai terbitnya matahari paling 1 jam. Di betah-betah no tidak turun. Dikuat-kuatkan tak tidur, buat apa tak apa tak. Buat jalan olahraga tak, kalau memang tak kuat. Emang malaikat sedang transfer rezeki kepada kita, kita sedang tidur. Yang tidak jadi dapat. Jangan salahkan ketika rezekinya seret. Jadi apa khasiatnya sedekah di waktu pagi? Khasiatnya karena balaknya Allah turunkan sebelum datang waktu pagi, fataruddal qada. Sedekah itu dapat menangkis takdir-takdir jeleknya Allah di angkasa. Sebelum turun ke bumi sudah dikibaskan lagi ke langit. Karena sedekah tadfa'ul bala, dapat tolak bala. Ya Ali sambil merokok enggak apa-apa itu. Daripada ngantuk ya. Barangkali pas Lailatul Qadar. Orang yang dapat Lailatul Qadar itu ya rata-rata yang tidak ada yang tidur malam. Dan memang tidak dingantukkan oleh Allah. Kalau yang ngantuk tidur itu berarti tidak dikehendaki oleh Allah. Tidak dikehendaki. Tapi memang ya Ramadan ini kayak saya rasakan masih belum. Kalau Ramadan sebelumnya, Ramadan tahun kemarin itu malam 25 Lailatul Qadarnya. Malam Lailatul Qadar sebelum kemarin, sebelum Ramadan kemarin, 2 tahun yang lalu, itu malam 15 pas isu-isunya duhon ya. Kan orang banyak ketakutan, takut duhon datang karena tanggal 15 Ramadannya pas hari Jumat ya. Hari Jumat apa itu? Pas itu banyak ketakutan, tidur semua. Itu terjadi pas malam Jumat, pas asik duhon ya, ribut-ribut duhon. Itu Lailatul Qadar itu. Karena orang semuanya tidur takut duhon beneran ya. Hanya orang-orang tertentu yang Allah kasih tahu akhirnya tidak tidur mulai maghrib sampai subuh karena asik dengan ibadah. Itu pas kita digosip, diisukan dengan datangnya duhon. Waktu itu di takdir Lailatul Qadar Allah. Sebelum tahun itu, tahun Lailatul Qadarnya 15 ya, malam 15 itu malam 14-nya. Malam 14-nya di takdir Lailatul Qadar Allah.
Jadi 3 tahun sebelum Ramadan ini itu Lailatul Qadarnya malam 25, malam 15, malam 14. Saya Ramadan kemarin saya nunggu-nunggu barangkali malam 16 urut, paling diurut sampai Allah. Ternyata enggak. Baru diturunkan ke bumi cahaya itu dari langit pas malam 25. Banyak orang dikasih tahu itu pas sebelum subuh, pas sahur. Cahaya itu diangkat lagi oleh Allah ke langit pas waktu duha. Setelah duha sebentar sejenak terus diangkat lagi. Kalau sudah tidak diangkat nah mustajab ya. Nur itu jadi nunggu umatnya Nabi Muhammad SAW, hambanya Allah yang mau doa minta ampunan diampuni, minta barokah rezeki, barokah umurnya ya. Kalau saya pribadi yang paling saya utamakan itu doa maghfirah. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya karim. Itu doa ini doa afiat, selamat dunia sampai akhirat. Seorang sehat dohir batinnya, selamat dohir batinnya. Terus dosa-dosanya dihapus oleh Allah. Jadi doa Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ini kemanfaatannya adalah di dunia dan di akhirat. Manfaatnya di dunia apa? Dia diberi keselamatan, kesehatan. Di akhirat dia selamat dari sisa kubur, sisa api neraka. Dosa-dosanya dihapus, diampuni oleh Allah. Jadi doa ini ada rahasia dunia, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Makanya orang yang ditakdir malam Lailatul Qadar itu ya sunatnya mandi Lailatul Qadar, setelah itu sholat 2 rakaat intinya sujud kepada Allah baru doa, memperbanyak doa bisa ketika sujudnya atau setelah dia salam banyak doa kepada doakan dirimu sendiri, lalu kedua orang tuamu, mbah-mbahmu, saudaramu, kerabatmu, lalu guru-gurumu dan teman-teman yang hidup di sekitarmu. Kalau saya gitu jangan doakan diri sendiri toh. Kalau saya yang paling saya tekan doa itu adalah yang sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW sebelum salam itu biasanya kan doa Allahumma innaka afu Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Aku berlindung kepada Allah dari siksa kubur, dari siksa api neraka, dari cobaan di saat masih hidup dan cobaan di saat sudah wafat. Masih hidup dikasih balak-balak itu, termasuk datangnya Tuhan akhir zaman, asteroid, 2 asteroid ya, semacam meteor ya, tapi kurang besar ya, itu dihantamkan ke bumi. Itu ada 2 meteor bukan 1. Hanya orang-orang tertentu yang dikasih tahu oleh Allah kalau asteroid itu 2. Jadi dikasih nanti dibenturkan ke bumi akhirnya jadi Tuhan asap itu. Kalau orang yang beriman imannya sangat kuat yusibuhu kazukam, dia tertimpa kayak pilek. Tapi kalau orang kafir meleleh kulitnya dari saking fullnya asap selama 40 hari 40 malam. Kalau di kitab Hasyiatus Shawi dan kitab Futuhatul Ilahiyah, Syekh Sulaiman Al-Jamal menjelaskan terjadinya Tuhon asap ini selama 40 hari 40 malam. Gelap gulita dunia dipenuhi asap itu, asap yang sangat panas. Dari saking fullnya asap itu sampai jauh perut itu dipenuhi asap. Terus keluar asap itu dari hidungnya minkhor mankhorai, dan dari lubang hidungnya, dari lubang telinganya, ismakhoi, dari mulutnya, dari anusnya. Tapi insya Allah orang yang beriman yang ahli baca la ilaha illallah tidak merasakan panas, tapi cuma kayak orang flu itu, pilek, demam itu kalau di kitab terangkan itu. Tapi kalau orang kafir meleleh ke panas. Tapi selama 40 hari sebelum munculnya Imam Mahdi itu pasti ada asteroid, 2 asteroid yang dihantamkan ke bumi oleh Allah, semacam meteor tapi lebih besar.
Makanya di Al-Quran di surat Ad-Dukhan itu ada ayat fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin yaghshan nasa hadza 'adzabun alim rabbana kshif 'annal 'adzaba. Minta di lapangan dari ayat. Tuh menurut riwayat Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib yang dimaksud Dukhan di surat Ad-Dukhan itu adalah 2 asteroid yang akan dihantamkan oleh Allah ke bumi sehingga jadi asap yang menyelimuti bumi selama 40 hari 40 malam. Nah, gitu. Dan kita selamat. Entah pada waktu itu kita ya tidak bisa chattingan lagi gitu. Hidupnya nafsi-nafsi pasti ketemu, tapi kalau kita dipersatukan oleh Allah ya pasti ketemu jadi pengikutnya Imam Mahdi. Istilahnya Jawa ya satrio penyingit ya. Sampai saat ini disembunyikan oleh Allah, tidak ada satupun orang yang dikasih tahu, hanya sebagian kekasih-kekasih Allah yang dikasih tahu. Tidak ada yang bisa nebak orangnya di mana, tinggal di mana, cuma hanya bisa merasakan. Nah, ibaratkan gini, dulu di zaman Rasulullah SAW tidak ada orang yang dikasih tahu oleh Allah kalau yang akan jadi nabi akhir zaman itu adalah Nabi Muhammad SAW sendiri, kecuali Abu Bakar As-Siddiq, teman akrabnya mulai kecil. Kayak gitu. Dulu orang se-Saudi Arabia tidak ada yang menduga, tidak ada yang tahu kalau sosok Muhammad ini yang kelak akan jadi nabi akhir zaman. Karena apa? Karena di kitabnya Injil, kitabnya Nabi Isa, Nabi Musa, namanya Ahmad bukan Muhammad. Dari situ orang antara percaya dan tidak. Karena namanya, ciri-cirinya katanya pendeta-pendeta Yahudi, pendeta-pendeta dari Bukhara, ciri-cirinya sama tapi namanya mirip. Di kitab saya disebutkan Ahmad, tapi ini namanya setelah saya tanya Muhammad. Besok orang jadi Imam Mahdi pun kayak gitu. Nama yang sangat viral di telinga ulama-ulama kita ya, namanya adalah Muhammad bin Abdullah. Tapi nanti mirip dengan itu, sama kayak gitu. Akhirnya yang membuat keluarganya tidak tahu, tetangganya tidak tahu, teman-temannya tidak tahu. Ketika beliau menampakkan diri sebagai sosok pahlawan Islamnya, menolong umat Islam, beliau sendiri tidak mau diimam mahdikan. Sama kayak dulu Nabi Muhammad SAW tidak mau diangkat jadi nabi. Apakah ada orang lain yang lebih pantas dari saya? Allah, jangan saya yang dipilih nabi. Itu tidak ada lagi, Muhammad kamu ini yang saya pilih. Jangan Allah, pilih yang lain aja, pasti ada orang yang lebih baik dari saya. Nabi Muhammad SAW dulu ketika mau dilantik menjadi Rasul ya kayak gitu, tidak mau dijadikan nabi karena tawaduknya. Karena tawaduk. Besok orang yang jadi Imam Mahdi itu juga tidak mau. Bukan saya Imam Mahdi, bukan saya. Tapi ya pilihan Allah itu ya tidak ada lagi, ya itu tetap jadi. Kayak gitu. Dulu nama Muhammad itu agak asing di mata pendeta-pendeta Bukhara, pendeta-pendeta dari Yahudi dan Nasrani. Di kitab Taurat Injil disebutkan Ahmad. Ahmad mim ba'dismuhu Ahmad. Nabi Isa visi dan misinya mubasyiran bi rasuli ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Di kitab Taurat dijelaskan Nabi Isa ini datang sebagai pemberi kabar bahagia bahwa kelak Nabi akhir zaman namanya Nabi Ahmad. Setelah ditemui orangnya yang sebenarnya ternyata Muhammad, agak mirip. Itu yang membuat mereka ragu-ragu antara percaya dan tidak. Cuma orang yang sangat percaya kalau sosok Muhammad itulah Nabi akhir zaman, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Orang yang jadi Imam Mahdi pun kayak gitu. Yang sangat diyakinkan hatinya oleh Allah cuma satu, teman akrabnya mulai kecil. Kayak gitu. Besok gitu. Yang viral kan namanya Muhammad bin Abdullah. Padahal nanti aslinya semisal ya bisa jadi ya mirip tapi beda. Sama-sama ada Muhammadnya, ada itu. Oh, Muhammad Salman apa Muhammad? Siapa nama kamu?
Almas atau Muhammad Inul, Husnul Hitami atau siapa? Muhammad Udin sedunia bisa jadi ya. Nggak ketemu. Pokok ada Muhammad mirip kayak gitu. Loh ini nggak direkam. Nggak direkam. Berarti intinya gitu kesimpulannya. Sedekah siri dapat memadamkan murkanya Allah dan dapat menarik barokah dan menarik rezeki yang banyak. Dan kita dianjurkan sedekah terlalu pagi karena balak yang Allah turun sebelum waktu pagi, sehingga sedekah itu dapat menolak takdir Allah, ketentuan Allah di angkasa sebelum turun ke bumi. Ya Ali, idza tasaddaqta indal nalika sedekah sira fatasaddaq maka sedekah sira bi ahsani ma kalawan duwe baguse perkara indaka kang ing dalem sandingi sira. Fa inna sedekah lukmatin karon satune sedekah sak buluan min halalen saking panganan halal ahabu iku luwih nyenengaken ila Allah maring Allah min mi'ati mithqalin tinimbang 100 miskol min haramin saking perkara kang haram. Wa sedaqatun utawi sedekah tuqaddimu kang dinginaken sira ha ing sedekah qabla mautika ing dalam sadurunge matine sira afdhalu iku luwih utama min mi'ati mithqalin tenimbang saking 100 miskol. Ya tasadaquna kang sedekah sapa nas biha kelawan mi'ati mithqal ba'da mautika ing dalam sakwise matine sira. Qala Allah Ta'ala, dawuh sinten Allah Ta'ala, yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yada. Yauma ing dalem dina yang turu ningali almar'u sapa awa-awaan sapa wong ma ing kelakuan taqaddamat kang nglakoni yadahu apa tangan loro ni almar'u. Sedekah yang paling baik adalah sedekah mensedekahkan perkara yang paling baik di sisimu. Sampeyan duwe panganan, kita punya makanan. Ada makanan yang baik rasanya dan ada yang manis, ada yang kecut, ada yang pahit. Kalau kita suruh milih, misal ada 3 makanan yang rasanya manis, kecut, pahit, maka yang paling baik dan paling besar pahalanya adalah makanan yang manis ini. Ojo sing kecut, apa meneh sing bosok. Kalau sudah basi disedekahkan. Arep mateni wong. Walaisal birra nyapa itu di Al-Qur'an. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbu. Di Al-Qur'an, engkau tidak bisa memperoleh makom birra, makom baik, menjadi manusia yang baik, manusia yang soleh, sampai engkau bisa mensedekahkan apa yang kau cintai, apa yang kau sukai. Jadi kalau disuruh milih antara uang 20.000 apa 10.000 apa 5.000, yang paling baik itu ya 20.000. Yang jelas hati kita sayang, tapi harus terlatih. Orang itu rata-rata awalnya eman kalau sodako 50, kalau 2.000 1.000 enteng hati. Yang eman ini yang aslinya kalau kita perangi, kita paksakan akan jadi pahala besar. Kayak gitu. Antara 10.000 sama 5.000. Kalau 5.000 enteng, kalau 10.000 agak berat, saya agak sayang. Maka 10.000 itu. Nah, ketika kita biasa kayak gitu terlatih, antara 10.000, 20.000 sama 50.000. Kalau 5.000 sangat enteng, kalau 50.000 ya itu sangat berat. Kalau 2.000 antara berat dan enteng. Berarti itu yang 20.000 khairul umur awsatu. Nah, kalau ketemu Nabi itu dikasih 20.000 mau, kalau lebih enggak mau. Enggak mau ya. Karena apa? Rata-rata lebih dari 20 itu agak berat, apalagi nominalnya 50 ya. Kocap cari orang Betawi, kocap ya. Apalagi yang cepek 100.000. Apalagi yang gopek ya. Itu tambah yang mana nih? 500.000. Perangi, harus perangi. Harus diperangi. Ngantuknya diperangi. Lalu ya kalau Lailatul Qadar enggak terlatih.
Tapi biasanya Lailatul Qadar itu turunnya pas orang malas tarawih, nggak siap itu. Kalau pas ada Liga Champion biasanya nggak turun, karena semua orang bang tahajud semua, tahajud lihat TV. Nah, saya ukur jamnya. Sodako satu suapan makanan halal itu lebih sangat menyenangkan Allah daripada 100 suapan ya, ibaratnya 100 suapan dari perkara haram. Sodako perkara halal, 1 suapan itu lebih besar pahalanya, lebih sangat menyenangkan Allah daripada 100 suapan tapi dari perkara haram, jelas tidak diterima. Dapat nyuri, dapat nyolong kok disedekahkan. Ya benar, orang yang nerima itu semisal dia tidak tahu tidak apa-apa secara fikih, tapi tetap berdampak dalam kepribadian dia. Uang haram kita makankan ke orang kayak gitu. Sedekah yang kita persembahkan sebelum kita mati itu lebih besar pahalanya daripada 100 sedekah yang kita persembahkan sesudah kita mati. Nah gitu. Makanya ada ayat di hari yauma durmal umakot tamat yada, di hari kiamat, di mana mereka orang-orang sudah melihat amal sedekah yang sudah dilakukan oleh kedua tangannya, mulai menyesal. Makanya orang yang sudah mati itu mengandai-andai, laula an akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq. Kok seandainya ajalku ditunda sebentar saja, saya diizini hidup lagi ke dunia, amal pertama yang aku lakukan adalah sedekah. Orang yang mati, yang sudah terlanjur mati kasta, nyesel, tidak pernah sedekah, itu yang diandai-andai pertama, kok seandainya aku diizini hidup sebentar aja oleh Allah, yang amal baik yang aku lakukan pertama adalah sedekah. Makanya di sini dikatakan sedekah yang kau persembahkan di saat engkau masih hidup sebelum kau mati itu lebih utama daripada sedekah yang dipersembahkan untukmu sesudah